mobil besar 20 meter kuadrat dengan daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Nah, biaya parkir mobil kecil 1.000 per jam dan mobil besar 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, berarti dari soal ini kita ditanya mengenai hasil maksimum tempat parkir itu selama 1 jam. Nah, hasil maksimum itu sama saja dengan hasil pendapatan parkir itu selama 1 jam. Oke, kita langsung kerjakan saja. Di sini penyelesaiannya yaitu kita misalkan untuk mobil kecil ini dengan variabel X dan mobil besar ini dengan variabel Y. Ini kita permisalkan supaya kita akan mendapatkan suatu persamaan nantinya. Nah, jadi misalkan mobil kecil itu adalah X dan mobil besar itu adalah Y. Nah, di sini kan diketahui tadi bahwa daya tampung maksimum kendaraan itu hanya 200 kendaraan. Nah, di sini. Maka dari situ kita akan memperoleh satu persamaan, yaitu persamaan yang pertama. Berarti banyaknya mobil kecil ditambah dengan banyaknya mobil besar itu jumlahnya hanya 200 kendaraan. Bisa kita tuliskan persamaannya yaitu sebagai berikut: X ditambah dengan Y sama dengan 200, di mana X ini tadi adalah mobil kecil dan Y ini adalah mobil besar, dan 200 ini adalah daya tampung maksimum kendaraannya. Lalu untuk persamaan yang kedua, ini adalah kita lihat tadi luas rata-rata mobil kecilnya itu adalah 4 meter kuadrat dan untuk mobil besarnya itu 20 meter kuadrat, di mana luas daerah parkir tersebut adalah 1.760 meter kuadrat. Dan dari persamaan pertama tadi kan sudah kita misalkan bahwa mobil kecil ini adalah X, berarti untuk X-nya ini adalah 4 karena di sini mobil kecilnya itu 4 meter kuadrat. Jadi 4X ditambah dengan mobil besarnya ini Y, berarti Y-nya ini sama dengan 20. 20Y sama dengan luas seluruh daerah parkir yaitu 1.760 meter kuadrat. Nah, ini tadi adalah persamaan yang pertama dan ini teman-teman. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Tidak perlu kita tuliskan ya meter kuadratnya itu, tidak perlu kita tuliskan. Kita hanya menuliskan angkanya saja. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan yang pertama terlebih dahulu karena ini sangat mudah diselesaikan, bukan? Jadi kita akan selesaikan yang persamaan pertama terlebih dahulu, yaitu persamaan pertama, di mana X ditambah Y sama dengan 200. Maka kita misalkan ini yang diketahuinya adalah X saja, jadi X sama dengan 200, Y ini kita pindahkan ke kanan jadi min Y. Nah, ini adalah kita ganti tadi persamaan pertama yang ini menjadi yang ini, karena ini adalah sudah kita sederhanakan. Lalu dari sini kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Di sini kan diketahuinya adalah X-nya. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja X ini ke dalam persamaan yang kedua. Kita ekspresikan saja. Kita substitusi persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Kita tulis dulu persamaan yang kedua, yaitu 4X ditambah 20Y sama dengan 1.760. Nah, 4X tadi kita substitusikan dari persamaan 1. X-nya berapa di situ? Ya, 200 dikurang Y. Jadi 4 dikali 200 dikurang Y ditambah dengan 20Y sama dengan 1.760.
salah, yaitu 4, bukan 400. 4 dikali 200 yaitu 800. Lalu 4 dikali min Y, min 4Y ditambah 20Y sama dengan 1760. Nah, di sini kan ada angka yang variabelnya sama, yaitu variabel Y. Ada min 4Y dan 20Y. Jadi bisa kita jumlahkan. Nah, di sini 800-nya tetap kita tulis. Min 4Y ditambah 20Y itu 16Y, positif ya. 16Y. Jadi sama dengan 1760. Nah, kita akan mencari variabel Y ini. Berarti kita pindahkan 800 ini ke kanan. Jadi kita tulis 16Y sama dengan 1760. 800 ini kan positif. Kalau dipindahkan ke kanan berarti menjadi negatif. Dikurang 800 ya. Jadi 16Y sama dengan 1760 dikurang 800 yaitu 940. 940. Jadi Y sama dengan 940, 16 yang kita turunkan dibagi 16. Jadi Y sama dengan 940 dibagi dengan 16. Berarti 60. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Y-nya. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan satu tadi. Kan persamaan satu tadi belum diketahui angka nilai X itu berapa. Jadi kita tulis lagi persamaan satu tadi, yaitu X sama dengan 200 dikurang Y. Nah, jadi X sama dengan 200 dikurang, kita masukkan saja Y yang tadi yang sudah diketahui, yaitu 60. Jadi X sama dengan 200 dikurang 60, 140. Nah, jadi kita sudah mengetahui nilai X dan Y-nya. Tadi kan sudah kita misalkan kalau X ini adalah mobil kecil dan Y adalah mobil besar. Berarti jumlah mobil kecil adalah 140 dan jumlah mobil besar adalah 60. Nah, lalu kita akan mencarikan pendapatannya atau hasil maksimumnya. Lalu kita cari mobil kecil itu sebanyak 140. Nah, untuk mengetahui hasil maksimumnya ini kita kalikan dengan tarif parkirnya. Nah, dari soal kan sudah diketahui bahwa tarif parkir mobil kecil itu sama dengan 1.000 per jam nih, dan mobil besar itu 2.000 per jam. Ini kan X tadi kan mobil kecil, berarti dikalikan dengan 1.000. Dikalikan dengan 1.000. 140 dikali dengan 1.000 yaitu 140.000. Lalu untuk mobil yang besar, sebanyak 60 dikalikan dengan tarif parkirnya yaitu 2.000 per jam. Jadi 60 dikali dengan 2.000 adalah 120.000. Nah, untuk mengetahui jumlah seluruh pendapatan, kita cukup jumlahkan saja pendapatan dari mobil kecil dan mobil besar. Jadi mobil kecil 140.000 ditambah dengan mobil besar 120.000 rupiah. Jadi sama dengan total hasil pendapatan atau hasil maksimumnya adalah 260.000 rupiah. Nah, dari pilihan jawaban ini yaitu 260.000 itu ada di pilihan yang
C. Nah, jadi jawaban dari soal cerita ini adalah C, Rp260.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai contoh soalnya. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk